Puji nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kita pada hari ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa juga datang kepada Tuhan walaupun kita sama-sama di rumah mendengarkan firman Tuhan, dengan kita melaksanakan yaitu ibadah online, tapi kita syukuri bahwa Allah kita menyertai kita dan Allah kita memberkati kita. Sebelum kita akan bersama-sama dengan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Mari jemaat Tuhan, kita datang mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Walaupun kita dalam hidup lembah kelam akhir zaman ini, tapi Tuhan menuntun kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, minta tuntunan Tuhan supaya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan bisa menjalani hidup ini Bapa, dan kami bisa juga Tuhan datang beribadah secara online pada minggu ini Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Tuhan, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kami, dan firman itu juga bisa kami lakukan, supaya kami juga Tuhan bisa Bapa berharap bersandar hanya kepadamu Tuhan. Lewat firman yang kami dengar, bahwa kami yakin dan percaya bahwa Engkau mempunyai janji yang besar dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu juga Tuhan, kami pegang teguh dan kami sampai setia Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, kita tetap bersukacita pada siang hari ini. Ya, walaupun keadaan kita seperti ini, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan, dan kita yakin bahwa Allah kita bekerja ya, dalam kita juga sama-sama beribadah secara online, tapi kita yakin bahwa Allah memberkati keluarga demi keluarga ya. Kita akan berusaha ya, bagaimanapun keadaan kita tetap datang kepada Tuhan. Amin. Nah, baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu kita akan bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan dengan judul pada siang hari ini, yaitu Tuhan adalah Gembalaku. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikian firman Tuhan ya. Kita yakin dan percaya bila Allah kita sebagai gembala kita, Dia memelihara kehidupan kita. Dan ini yang diungkapkan oleh Raja Daud, seorang raja yang dia tahu bahwa dia adalah seorang raja yang penuh dengan kekurangan. Di balik seorang raja, dia juga merasa bahwa hidupnya seorang domba. Sehingga dia menyampaikan firman Tuhan ini, ya, bahwa Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan dan jemaat Tuhan ya, bahwa kita tahu latar belakang Raja Daud. Raja Daud adalah seorang gembala ya, walaupun penggembalaannya hanya 2-3 ekor domba, tapi dia bertanggung jawab akan pengembalaannya ya. Bila ada mangsa seekor harimau ataupun singa ya, yang ingin menerkam oleh domba-domba yang dia gembalakan, dia akan siap untuk melindungi dombanya. Itulah ungkapan Daud, sehingga Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Walaupun secara manusia dia seorang raja, ya, penuh dengan perlindungan, pengawal-pengawal banyak, tinggal di istana, tapi dia tahu secara manusia dia adalah manusia yang lemah, ya, yang tidak luput dengan kesalahan dan dosa. Jadi dia sadari Daud itu yang adalah seorang domba yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, penuh dengan dosa, ya. Dan dia tahu bahwa dia tidak sanggup tanpa Allah. Itulah yang dia yakini, ya, yang dia katakan, dia ungkapkan lewat mazmurnya, ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Hari ini kita akan melihat ya, bahwa Yesus adalah gembala. Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini ayat yang pertama yang diungkapkan oleh Raja Daud. Takkan kekurangan aku. Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus kita, ya,
Yang pertama, Dia menjamin kebutuhan domba-dombanya. Kita adalah domba-domba Tuhan, ya. Kita adalah yaitu biru-birunya Tuhan, ya. Jadi kita mau yakin dan percaya bila gembala kita, Yesus kita, ya, sebagai Tuhan kita, Dia menjamin kebutuhan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Bagi kita semua, kita lihat memang akhir zaman ini, ya, dengan gejolak pandemi, ya, kita lihat semakin bertambahnya orang-orang yang kena COVID, sehingga pemerintah mengadakan kebijakan, ya, supaya pembatasan, yaitu hal-hal dalam hal pertemuan-pertemuan, ya, dalam keramaian, ya, dikurangi. Dan hari ini kita mendapat imbas daripada pengaruh daripada COVID-19. Tetapi, ya, kita tidak akan mundur, kita tetap terus maju walaupun tantangan ada, karena kita yakin dan percaya bahwa semua ini akan berlalu. Dan yang kedua, bahwa gembala yang baik yaitu memberi makan domba-dombanya. Ya, sama ungkapan Raja Daud yang mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bapak Ibu, ya, kita melihat bahwa Ia membaringkan, Tuhan membaringkan, ya, Tuhan mencukupkan, ya, memberi makan kita, ya, kebutuhan kita, ya, asalkan kita percaya kepada Dia. Sehingga ungkapan Raja Daud yang mengatakan bahwa Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ya, bukan di padang rumput yang kering, ya. Jadi yang kedua, bahwa gembala yang baik yaitu Tuhan kita, Ia memberikan makan, ya, kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ini yang poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, bahwa Tuhan kita gembala yang baik, ya, Ia menuntun ke jalan yang benar, ya. Dia katakan bahwa Ia menjegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini gembala yang baik, ya. Dia menuntun domba-dombanya, Dia di depan, ya, dan domba-dombanya mengikut Dia, ya. Jadi kita yakin dan percaya, ya, bila kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, dalam perbuatan kita, perkataan kita, ya, kita mau melakukan yang benar ketika kita hidup di dalam dunia ini, sehingga Tuhan akan memberkati kita, ya. Dia menuntun kita. Ketika kita dituntun Tuhan, kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam tangan-Nya. Ini gembala yang baik, menjamin kebutuhan dombanya, memberikan makan, menuntun ke jalan yang benar, ya. Dia pemimpin, ya, sebagai gembala kita, menuntun hidup kita. Dan yang keempat, Dia katakan bahwa Dia memberikan nyawanya bagi kita. Ini gembala yang baik, memberikan nyawanya, ya. Dalam Yohanes 10 ayat 11, gembala yang baik, ya, katakan bahwa gembalanya memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya. Kita yakin dan percaya, ya, bahwa Allah kita sudah membuktikan bahwa Dia sudah memberikan nyawanya lewat penebusan, lewat penyaliban di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus sudah disalibkan. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah gembala yang baik, rela memberikan nyawanya, Dia melindungi domba-dombanya, ya. Dan ini harus kita sadari, Tuhan telah membuktikan kasih-Nya kepada kita, ya. Dia rela, Dia gembala yang baik, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, yang seharusnya kita yang disalibkan, ya, akibat dosa-dosa kita, akibat kelemahan kita, pelanggaran kita. Tetapi Tuhan kita, ya, yang sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Dan yang kelima, yang Dia katakan bahwa gembala yang baik mengenal domba-dombanya, yaitu terdapat dalam Yohanes 10 ayat 14. Ini gembala yang baik, mengenal domba-dombanya, ya. Tuhan mengenal siapa kita, Tuhan mengenal apa kelebihan kita, Tuhan mengenal apa kekurangan kita, Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan mengenal apa yang menjadi, yaitu persoalan hidup kita. Dia mengetahui, ya, apa yang sebelum kita pikirkan, apa yang sebelum kita muncul dalam hati kita. Tuhan tahu, Dia mengenal domba-dombanya. Jadi jemaat Tuhan jangan khawatir, ya.
Jangan takut ya, bahwa Allah kita mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang terakhir, bahwa gembala yang baik melindungi domba-dombanya. Ya, dia melindungi domba-dombanya. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Iya, Tuhan melindungi kita dengan gadanya. Ya, mungkin ada persoalan hidup kita, masalah kita, penyakit kita, ya, Tuhan melindungi kita. Tuhan menyertai kita. Ya, ada musuh kita, iblis setan yang ingin mengganggu kita, gadanya yang akan menghancurkan, dan tongkatnya menuntun kita ketika kita menyimpang. Ya, itu fungsi daripada tongkat gembala. Ya, memukul dengan ya kasih, ya, supaya domba-dombanya yang mungkin menyimpang, ya, dia tarik dengan tongkatnya, ya, supaya domba-domba itu juga disiplin dalam pengiringannya kepada gembalanya. Nah, inilah gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, jangan lagi kita khawatir akan kehidupan ini. Kita punya Tuhan, ya, kita punya gembala yang sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Dan kita sebagai domba-domba, ya, kita juga harus mengerti, ya, kita harus mengerti siapa gembala kita. Ya, jangan gembala kita itu, ya, kita tidak mengetahui, ya, siapa sih gembala kita. Kita harus tahu Tuhan kita, ya, sebagai Allah kita, juru selamat dalam kehidupan kita. Dan ciri-ciri domba, ya, yang disenangi oleh gembala, yang pertama adalah ciri-ciri domba itu binatang yang lemah. Kita manusia yang lemah. Kita adalah domba, ya. Kita tidak bisa kuat dan mampu, ya, dalam kehidupan ini tanpa Tuhan. Dalam persoalan hidup kita ini begitu terkadang menjatuhkan iman kita, ya. Terkadang kita membuat hidup kita ini semakin jauh dari Tuhan, apalagi masa-masa seperti ini. Ini ciri-ciri domba. Domba adalah binatang yang lemah. Itu harus kita sadari. Kita hanya bisa kuat karena Tuhan. Dan yang kedua, ciri-ciri domba adalah tidak bisa membela diri. Ya, domba tidak bisa membela diri. Dia hanya bisa bergantung kepada gembalanya. Dan kita mau juga, ya, kita mau bergantung kepada gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa domba tidak bisa hidup tanpa penyertaan gembala. Ya, domba terus dituntun oleh gembala, domba terus dibawa oleh gembala, ya, supaya apa? Supaya domba itu bisa hidup dan bisa, yaitu berkembang dalam pertumbuhan domba tersebut. Dan gembala adalah yang terus menuntun dan menyertai domba-dombanya. Kita yakin dan percaya bahwa bila Allah sebagai gembala kita, Tuhan Yesus sebagai gembala kita, yakinlah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, baik di bumi maupun di surga. Ingatlah bahwa dalam hal ini kita bergantung kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini yang terus memberikan kita kekuatan, dorongan, ya, yang memberikan motivasi bahwa dan kita bergantungnya kita kepada Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia bisa melakukan perkara apapun dalam kehidupan kita, asalkan kita mengambil bagian kita, bahwa kita percaya kepadanya, bahwa Dia adalah gembala yang baik. Demikian firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau juga Tuhan melawat kehidupan kami, dan tidak ada kebetulan bagimu Tuhan. Walaupun kami juga Tuhan bersama-sama dalam ibadah online, dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami akan percaya Bapa, kuasa Allah, otoritas Allah, dan Roh Kudus bekerja memberkati kami. Dan kami yakin lewat firman-Mu juga Tuhan, kami bisa bergantung kepadamu. Engkau adalah gembala kami, Engkau Tuhan kami, dan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu kami penuhi Tuhan, tetap setia dalam Engkau, tetap kuat mengandalkan Engkau juga Tuhan. Berkati dalam segala bidang mereka Tuhan, usaha dan mereka, dan juga berkati mereka juga Tuhan dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Tuhan, di masa-masa pandemi ini, bila kami juga Tuhan terus datang kepadamu, kami tidak putus harap kepadamu Bapa, supaya Engkau terus Bapa memberkati kami, berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, berkati kota kami dan lingkungan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan, mari berkati kami, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami semuanya. Kita terima berkat dari Tuhan, turunlah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, serta cinta anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, memberkati kita mulai hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Salam.